Leah sangat bersemangat, akhirnya mendapatkan pekerjaan dan memutuskan untuk berbagi kabar tersebut dengan suaminya di tempat kerja. Namun, saat tiba di sana, dia terkejut ketika sang suami memperkenalkannya sebagai pembantunya. Lihat dirimu, Leah, pakaianmu, rambutmu. Kamu membuatku malu dengan cara berpakaianmu. Dia berkomentar, membuat Leah terkejut. Bertahun-tahun kemudian, pertemuan kembali antara keduanya menjanjikan untuk membawa pelajaran penting tentang masa lalu dan bagaimana hidup mereka telah berubah sejak saat itu. Hello teman-teman. Saya Rina dan ini adalah cerita Rina. Saya harap Anda menikmati cerita ini. Kisah Leah dan Samuel dimulai dalam lingkungan profesional, ketika keduanya bertemu saat bekerja di perusahaan yang sama. Leah, yang baru bergabung dengan perusahaan, bertemu dengan Samuel pada hari pertamanya. Awalnya, tidak ada percikan romantis di antara mereka. Namun, kecintaan yang sama terhadap olahraga akhirnya menjadi pengikat yang menyatukan mereka. Sangat menarik melihat bagaimana kecocokan dalam sepak bola berfungsi sebagai magnet, mendekatkan mereka lebih dekat satu sama lain. Mereka sering merencanakan untuk menonton pertandingan bersama, berbagi kemenangan dan kekalahan tim favorit mereka. Dalam lingkungan kerja, orang-orang mulai bercanda dan berspekulasi tentang hubungan Leah dan Samuel. Bagaimanapun, mereka hampir selalu bersama. Hingga saat itu, yang ada di antara mereka adalah persahabatan yang indah, yang akan segera berkembang menjadi sesuatu yang lebih istimewa. Leah adalah orang pertama yang menyadari perubahan dalam perasaannya terhadap Samuel. Suatu hari, Samuel berbagi dengannya detail tentang kencan yang dia alami malam sebelumnya. Leah, sebagai teman setia, mendengarkan dengan saksama saat dia menceritakan pengalamannya. Tetapi sesuatu mulai mengganggu perasaannya dengan cara yang berbeda. Sambil Samuel menceritakan tentang kencannya, Leah menyadari bahwa perasaan tidak nyaman yang aneh mulai menyelimutinya. Perasaan yang tidak biasa ini membuatnya menyadari bahwa dia tidak ingin melihat Samuel dengan orang lain, dan tiba-tiba, dia mulai melihat Samuel dengan tatapan yang tidak dikenalnya, penuh dengan kasih sayang khusus dan keinginan yang baru mulai tumbuh. Leah menghadapi dilema batin, berdebat antara perasaannya yang baru ditemukan dan ketakutan untuk merusak persahabatan indah yang dia miliki dengan Samuel. Dia mencoba menekan emosi ini untuk sementara waktu, bersikeras pada gagasan bahwa dia bisa menyembunyikannya. Namun, suatu hari, dorongan untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan menjadi tak tertahankan. Dengan jantung berdebar lebih kencang dan kata-kata yang telah dia latih berulang kali dalam pikirannya, akhirnya dia memberanikan diri dan berkata, "Samuel, aku perlu memberitahumu sesuatu yang mungkin bisa mengubah segalanya di antara kita. Aku rasa aku jatuh cinta padamu." Leah telah berlatih secara mental untuk momen ini selama beberapa hari, tetapi yang tidak dia perkirakan adalah reaksi Samuel. "Wow, Leah, kau benar-benar mengejutkanku. Aku harus jujur, aku tidak pernah melihatmu seperti ini. Kau adalah sahabatku, dan itu membuatku sedikit bingung. Apakah aku bisa punya waktu untuk memikirkan ini dalam beberapa hari ke depan?" Jawaban Samuel benar-benar membuat Leah terkejut. Itu bukan reaksi yang dia harapkan setelah menyatakan perasaannya. Dalam film, setelah pernyataan cinta, karakter lainnya biasanya mengungkapkan perasaan yang sama dan pasangan itu berciuman dengan penuh gairah. Tetapi, dalam kenyataannya, jawaban Samuel benar-benar mengacaukan suasana yang Leah bayangkan. Dia merasa tersapu oleh gelombang rasa malu, berharap bisa bersembunyi di bawah tanah saat itu. Wajahnya memerah karena malu. "Lupakan itu, Samuel," gumamnya dengan nada muram. "Kurasa itu hanya hayalanku saja." Yang seharusnya menjadi momen penuh pengungkapan dan kemungkinan cinta berubah menjadi momen yang tidak nyaman dan tidak pasti. Leah merasa rentan, dan situasinya jauh dari seperti dalam novel-novel asmara di film. Dalam beberapa hari berikutnya, Leah melakukan segala cara untuk menghindari bertemu Samuel, meskipun bekerja di departemen yang sama di perusahaan. Dia menutup diri di mejanya,
melewati hari-hari dalam keadaan penarikan emosional. 2 minggu telah berlalu sejak pernyataan cinta yang gagal ketika Leah menerima pesan dari Samuel yang mengundangnya untuk minum kopi setelah jam kerja. Dia memutuskan untuk menerima undangan itu, tahu bahwa dia harus menghadapi ketidaknyamanan ini yang telah dia buat di antara mereka sekali dan untuk selamanya. Samuel duduk di meja di sudut kedai kopi kecil yang sering mereka kunjungi secara teratur. Senyum hangatnya menyambut dan menenangkan. Saat Leah mendekat, jantungnya berdebar kencang karena bahagia akhirnya bisa bertemu lagi dengannya. Dia tidak bisa tidak memperhatikan betapa menariknya Samuel saat itu dan betapa dia sangat jatuh cinta pada pria itu. "Hai, Leah," katanya dengan lembut, "aku merindukan sahabatku." Istilah sahabat bergema dalam pikiran Leah, dan itu membuatnya curiga bahwa Samuel telah sampai pada kesimpulan bahwa hubungan mereka tidak akan lebih dari persahabatan. "Leah, aku akan jujur denganmu," kata Samuel dengan tulus, menatap matanya. "Saya sudah banyak berpikir belakangan ini, dan saya menyadari betapa saya merindukanmu. Saya merindukan percakapan kita, kebersamaan kita menonton sepak bola. Saya mengaku mungkin tidak merasakan hal yang sama seperti yang kamu rasakan saat ini, tapi saya siap untuk mencoba." Dalam hubungan yang ideal, kedua pasangan harus berbagi perasaan yang saling tulus dan jujur. Namun, Leah sangat jatuh cinta dan, seringkali, hati kita bisa membuat kita mengambil keputusan yang mengabaikan peringatan rasional. Keduanya memulai hubungan asmara sejak hari itu, tetapi seiring berjalannya waktu, semakin jelas bahwa Leah yang lebih banyak berinvestasi dalam hubungan tersebut. Dia siap memberi yang terbaik agar hubungan tersebut berhasil, tetapi kurangnya timbal balik dari Samuel semakin menjadi masalah yang menyakitkan baginya. Samuel terus memperlakukan Leah seperti teman yang sangat dekat, dan bagi dia, hubungan itu nyaman. Semakin jelas bahwa dia tidak benar-benar berkomitmen pada hubungan romantis tersebut. Kurangnya keterlibatannya dibenarkan oleh fakta bahwa dia tidak berbagi perasaan cinta yang sama seperti yang Leah miliki terhadap dia. Meskipun dengan hubungan yang hangat dan tidak seimbang, hubungan itu terus berlanjut sebagai bagian dari rutinitas. Leah, dengan gigih, bersikeras agar mereka mulai hidup bersama, dan akhirnya, mereka menikah dalam upacara kecil yang lebih mirip formalitas daripada momen spesial dan romantis. Sementara cinta dalam hubungan itu tampak hangat, dalam aspek profesional, pasangan itu sedang menjelajahi perairan yang menjanjikan. Sebuah posisi kepemimpinan terbuka di cabang yang terletak di kota lain, dan baik Leah maupun Samuel berambisi untuk mendapatkan posisi tersebut. Samuel akhirnya terpilih untuk posisi tersebut, yang berarti harus pindah ke kota lain. "Leah, pilihan ada pada kamu. Kamu ingin pindah denganku ke kota yang lain, atau kita siap mengakhiri pernikahan kita dan menjalani jalan yang terpisah?" Dia bertanya, menghadapi kemungkinan bahwa perpindahan itu akan semakin mempengaruhi hubungan mereka. Leah, tanpa ragu, menjawab dengan tegas, "Samuel, kita adalah pasangan. Tentu saja aku akan pindah denganmu." Jawabannya mencerminkan komitmennya terhadap hubungan tersebut, meskipun ada tantangan yang mereka hadapi. Leah terus mengabaikan tanda-tanda bahwa Samuel tidak sepenuhnya terlibat dalam hubungan mereka. Dia tidak siap menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Kehidupan di kota baru jauh dari yang Leah bayangkan. Dia mengambil keputusan untuk meninggalkan pekerjaan sebelumnya untuk mengikuti suaminya, dengan percaya bahwa menemukan posisi baru akan relatif mudah. Namun, seiring berjalannya minggu-minggu, pencarian pekerjaannya semakin membuatnya putus asa. Sementara itu, Samuel sangat antusias dengan peran barunya dan persahabatan yang dia buat di lingkungan kerja yang baru. Leah menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah, jauh dari teman-teman dan keluarganya di kota asal. Kesedihan mendalam menyelimutinya, mempengaruhi harga dirinya dan tercermin pada penampilannya. Dia tidak lagi merawat dirinya seperti dulu, dan ekspresi mudanya berganti menjadi tampak lesu dan lelah. Suatu hari, telepon Leah akhirnya berdering dengan kabar baik. Dia telah diterima untuk posisi pekerjaan.
Dengan penuh semangat, dia berlari ke perusahaan untuk menandatangani kontrak dan mengetahui bahwa dia akan mulai bekerja dalam 2 hari saja. Penuh antusiasme, dia memutuskan untuk memberitahu kabar ini langsung kepada suaminya, menyadari bahwa perusahaan tempat dia bekerja hanya berjarak beberapa blok dari sana. Leah menunggu dengan sabar di resepsionis sampai dia melihat suaminya keluar dari gedung, ditemani oleh beberapa rekan kerjanya. Dengan lambaian tangan yang riang, dia memanggilnya. Ketika dia mendekat, dia bisa mendengar apa yang dikatakan suaminya kepada rekan-rekannya dengan campuran keterkejutan dan ketidaknyamanan. "Tunggu sebentar, teman-teman. Pembantu saya ada di sini. Mungkin dia sudah selesai bersih-bersih dan datang untuk menyerahkan kunci apartemen." Mendengar Samuel merujuknya sebagai pembantu di depan rekan-rekannya adalah sebuah pukulan bagi Leah. "Leah, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Samuel, kelihatan terkejut. "Sekarang aku pembantumu, Samuel. Kenapa kamu tidak memperkenalkan aku sebagai istrimu?" jawab Leah, terluka oleh cara dia diperlakukan di depan rekan-rekannya. "Leah, di rumah kita bicarakan," kata Samuel, berbalik dan berjalan menjauh. Dengan hati yang hancur, Leah, yang tadinya bersemangat dengan kabar pekerjaan baru, pulang ke rumah. Malam itu, percakapan tak terelakkan, dan Leah tidak ragu untuk mengangkat topik yang sensitif. "Samuel, apakah kamu malu padaku?" dia bertanya langsung. Jawaban Samuel sangat menyakitkan dan jujur. "Leah, lihat dirimu, lihat rambutmu, pakaianmu. Kamu membuatku malu dengan cara kamu tampil." Saat itu, Leah akhirnya menyadari bahwa tidak ada cinta sejati dalam hubungan itu, hanya kenyamanan. Dia tahu bahwa dia tidak ingin lagi menghabiskan waktu memohon cinta dan rasa hormat, dan dia siap untuk membuat keputusan yang terbaik bagi kebahagiaan dan kesejahteraannya sendiri. Perpisahan itu adalah pengalaman yang menyakitkan bagi Leah. Dia telah menginvestasikan banyak waktu dan usaha dalam hubungan yang bermasalah, dan meninggalkannya tidaklah mudah. Itu juga merupakan momen untuk memulai kembali bagi Leah. Dia memiliki pekerjaan baru dan serangkaian kemungkinan di depan. Tahun-tahun telah berlalu sejak perpisahan itu. Perusahaan tempat Samuel bekerja telah mengatur serangkaian ceramah untuk peningkatan dan penerapan perbaikan. Itu adalah hari yang didedikasikan untuk pembelajaran, dan ceramah terakhir hari itu akan segera dimulai. Direktur perusahaan, setelah menyoroti semua kualifikasi dan pengalaman impresif dari pembicara berikutnya, akhirnya memanggil namanya, Leah Pauline. Samuel hampir tidak bisa percaya ketika melihat Leah mengambil alih ceramah tersebut. Leah tampak berbeda, dengan kilauan unik di matanya. Dia telah meningkatkan profesionalismenya selama bertahun-tahun dan sekarang tampil dengan percaya diri. Samuel merasa bahwa dia belum pernah melihat Leah seperti itu. Itu adalah pandangan penuh kekaguman. Transformasi yang telah dia lalui sejak perpisahan meninggalkan kesan mendalam padanya, membuatnya merenungkan apa yang mungkin terjadi jika dia lebih menghargai dan mendukung mantan istrinya saat itu. Setelah ceramah, Samuel mengambil inisiatif untuk mendekati dan berbicara dengan Leah. Dia mengamatinya saat dia selesai berbicara dengan orang lain. Melihatnya lagi telah menyalakan sesuatu di dalam dirinya. "Halo Leah, lama tidak bertemu, bukan? Kamu tampak bersinar," katanya, dengan senyum. "Terima kasih, Samuel," jawab Leah dengan tulus. "Sungguh, banyak hal telah berubah dalam hidup saya beberapa tahun terakhir. Maukah kamu pergi makan malam dengan saya?" Samuel bertanya dengan tulus. "Saya harus jujur, melihatmu setelah bertahun-tahun benar-benar membangkitkan sesuatu dalam diri saya. Saya ingin kita memiliki kesempatan untuk berbicara." Leah menghela napas dan, dengan tegas, tetapi juga dengan sopan, menjawab, "Yang sebenarnya, Samuel, adalah selama hubungan kita, saya berjuang agar kamu mencintai saya. Saya berusaha keras untuk membuatnya berhasil, tetapi pengalaman itu mengajarkan saya pelajaran penting. Hubungan dibangun oleh dua orang, dan penting bahwa ada perasaan saling memperhatikan agar bisa berfungsi.
Akhir kita sangat menyedihkan dan ditandai oleh ketidakhormatan darimu, tetapi saya juga mengakui bahwa saya membuat kesalahan dengan mempercayai hubungan yang ditakdirkan untuk gagal. Di mana tidak ada cinta, tidak akan ada rasa hormat. Samuel dengan tulus meminta maaf atas tindakannya di masa lalu, dan Leah menerima permintaannya. Meskipun Samuel merasakan nyala api menyala kembali di hatinya ketika melihat Leah lagi, dia sudah tidak berbagi perasaan itu lagi. Masing-masing akan mengikuti jalannya sendiri. Mencari cinta dengan segala cara di tempat yang salah dapat menyebabkan banyak penderitaan. Hubungan yang sejati harus dibangun berdasarkan resiprositas, saling menghormati, dan berbagi perasaan yang tulus. Kadang-kadang, lebih baik berjalan sendiri, menguatkan hubungan dengan diri sendiri, sampai menemukan pasangan yang tepat, seseorang yang bersedia memegang tangan Anda dan berjalan bersama sampai akhir. Perjalanan cinta adalah unik bagi setiap orang, dan kesabaran seringkali dihargai ketika kita menemukan seseorang yang berbagi perasaan dan nilai-nilai kita, menciptakan hubungan yang sejati dan sehat. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan beri like dan berlangganan channel kami. Tinggalkan juga komentar dengan skor dari 1 hingga 5 untuk menunjukkan seberapa besar Anda menyukai cerita ini. Tonton juga video yang sedang muncul di layar Anda sekarang. Sampai jumpa.